Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur berterima kasih. Engkaulah yang terus memberikan anugerah dan kesempatan kepada kami berdekat kepada firman-Mu yang hidup, yang sejati, dan yang kekal. Malam hari ini kami akan mempelajari perkataan yang kelima. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi kami mohon biarlah Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami. Agar kami mengerti makna daripada kalimat ini. Dan membawa kami semakin kagum kepada Tuhan, mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti Tuhan mencintai kami yang terhilang dan membawa kami kembali kepadamu. Kami menyerahkan waktu pembelajaran kami malam hari ini ke dalam pertolongan Allah Tritunggal. Kiranya Kristus ditinggikan, dipermuliakan di dalamnya. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam materi kita. Perkataan yang kelima, aku haus. Mari kita membuka Alkitab bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-19. Yohanes 19 ayat 28 dan 29. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Berikutnya kita melihat Mazmur 22. Mazmur 22 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Ketika hatiku menjadi seperti lilin hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut kau letakkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Mazmur 69 ayat 21-22. Celah itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur tetapi tidak kudapati. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Demikian firman Tuhan yang mengantar kita masuk dalam pembahasan perkataan yang kelima ini. Jam 3 adalah jam di mana kematian Kristus mendekat. Jadi kematian Kristus itu adalah antara jam 3 dan jam 4. Di menit-menit terakhir sebelum Kristus menghembuskan nafasnya, Kristus mengucapkan 4 kalimat. 3 kalimat pertama adalah doa kepada Allah, doa minta pengampunan bagi orang berdosa, janji untuk menerima jiwa berdosa yang bertobat, dan perkataan bagi Maria. Perkataan keempat adalah suatu teriakan yang menakutkan. Yang sudah kita bahas minggu lalu, setelah kegelapan hilang, matahari bersinar kembali, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus telah bergulat selama 3 jam dalam peperangan mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa.
Sekarang setelah perkataan keempat, orang-orang di bawah salib yang masih tersisa mungkin bingung, tidak tahu harus berbuat apa. Orang banyak pada waktu jam 12 mereka sudah lelah, mulai pagi mencaci maki, berteriak-berteriak, dan tidak ada yang terjadi apa-apa. Dan ketika kegelapan mulai menudungi Bukit Golgota, maka mereka pulang satu demi satu ke rumah mereka. Ketika jam 3 sore itu, jumlah orang tidak lagi sebanyak pada waktu pagi hari. Nah, mereka yang ada di bawah salib itu, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Karena tinggal menunggu kematian daripada 3 orang yang disalibkan pada hari itu. Tetapi mereka sadar bahwa matahari yang tadinya ditudungi awan gelap mulai bersinar kembali. Jadi yang tadinya gelap, sekarang sudah kembali terang. Dan pada waktu mereka menunggu, Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Nah, setelah kegelapan itu, setiap orang pasti berpikir, apakah kegelapan itu terjadi karena dosa? Karena kegelapan itu bukan satu peristiwa yang natural. Bukan gerhana matahari. Bukan awan yang tebal yang menutupi. Itu adalah satu saat yang mana alam yang diciptakan tidak rela melihat penciptanya digantung di atas kayu salib. Yesus yang bergumul menerima murka Allah yang ditumpahkan kepadanya. Dia menerima semua. Satu masa yang sangat mengerikan, di mana Yesus adalah Allah yang membenci dosa, tetapi Yesus juga adalah manusia, tetapi dia adalah manusia yang tidak berdosa. Sekarang dijadikan dosa, naik ke atas kayu salib, dan dia menerima murka Allah yang ditumpahkan kepadanya. Yesus tahu dia naik ke atas kayu salib adalah untuk mati menyelamatkan semua umat pilihan yang telah dipilih oleh Allah Bapa dalam kekekalan. Allah Bapa telah memberikan nama-nama umat pilihan itu kepada Kristus. Dan Yesus berkata, aku mati untuk mereka. Dari awal Yesus mengatakan, aku datang untuk mereka, untuk domba-domba. Dan domba-domba itu adalah kawanan domba yang telah dipilih oleh Allah Bapa dan diserahkan kepada Yesus Kristus. Untuk mereka aku mati. Ada domba-domba yang sudah di dalam kandang, tapi ada domba-domba yang masih di luar kandang. Untuk mereka pun, Yesus berkata, aku akan membawa mereka masuk ke dalam kandang. Dan setelah Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Perkataan yang keempat adalah satu teriakan yang sangat mengerikan. Maka perkataan yang kelima ini, dalam ayat yang ke-28, sesudah itu. Sesudah apa? Sesudah itu. Kita lihat Yesus tahu bahwa peperangan paling sengit sudah lewat, dan sesudah peperangan sengit 3 jam. Dalam peperangan itu Allah tidak mengizinkan satu orang manusia melihat anaknya bergulat di atas kayu salib. Maka terjadi kegelapan. Dan sesudah itu, Yesus melihat satu hal. Bahwa segala sesuatu telah selesai. Missio Dei, misi Allah, misi penyelamatan telah dikerjakan oleh Yesus di atas kayu salib. Karena pada perkataan yang keempat, pada saat itulah Yesus membayar
membayar lunas semua hutang dosa umat pilihan, membayar hutang dosa kita, hutang keadilan kita kepada Allah, menanggung hukuman dosa kita. Sesudah itu, segala sesuatu telah selesai. Nubuat-nubuat tentang Mesias dan kematiannya sudah tergenapi, yaitu rencana keselamatan sebelum dunia diciptakan telah digenapi. Rencana keselamatan. Perkataan yang keempat, ketika Yesus menerima cawan murka Allah atas dosa semua umat pilihan, penebusan itu sudah selesai dikerjakan. Rencana keselamatan sebelum dunia diciptakan telah digenapi. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Allah membunuh binatang. Dan binatang yang dibunuh itu, darahnya dialirkan agar kulit binatang itu dapat dipakai untuk menutupi tubuh Adam yang telanjang. Kita tidak pernah tahu mengapa Allah membunuh binatang pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa. Sungguh kalau kita belajar dari awal penciptaan sampai kepada kitab Wahyu, betapa Allah itu adalah Allah yang merancang segala sesuatu dengan sempurna. Maka kita manusia perlu belajar, bukan hanya sebagian. Kita perlu melihat secara utuh Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Maka kita akan melihat benang merah sejarah keselamatan yang telah dirancang oleh Allah. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam mencoba menutupi tubuhnya yang telanjang dengan merusak alam, mengambil daun-daun dari pohon. Tetapi Allah tahu bahwa daun-daun itu akan layu, akan kering. Dan itu tidak dapat menutupi tubuh Adam yang telanjang. Maka Allah membunuh binatang. Dan binatang yang dibunuh itu mengalirkan darah. Itu menjadi satu simbol. Adam berdosa tetapi binatang mengalirkan darah, ada pengganti. Dari awal sistem pengganti ini telah diberikan oleh Allah sejak kejatuhan. Karena dosa, maka ada darah yang dialirkan. Dan konsep penebusan dengan cara pengganti sudah menjadi wahyu pertama yang dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah memang menghukum mereka. Allah mengatakan bahwa Adam akan berpeluh untuk mencari makan. Hawa akan sakit pada waktu bersalin. Dan Allah memberikan nubuatan yang pertama. Yaitu nubuatan untuk penyelamatan, rencana penyelamatan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Yaitu proto-injil, Kejadian 3, ayat yang ke-15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan seular. Keturunan seular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan. Siapa keturunan perempuan itu? Hawa mungkin berpikir itu adalah anaknya. Tapi mari kita melihat anak pertama daripada Hawa, Adam dan Hawa. Kain jauh lebih jahat daripada ayah dan ibunya. Dia membunuh adiknya. Dan kita melihat manusia beranak cucu. Buatan Allah tentang keturunan perempuan. Mungkin mereka bertanya-tanya, siapa? Anak siapa
Dan Bapak Ibu, kita melihat betapa Allah itu sabar menunggu waktu. Allah telah memberikan janji, Allah telah memberikan nubuat, dan Allah sabar. Manusia yang sudah berdosa, dosa itu tersebar. Dan kejahatan manusia kita lihat memuncak pada zaman Nuh. Maka Allah menghukum manusia dengan air bah. Kemudian terulang lagi pelanggaran manusia dalam zaman Menara Babel. Allah menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Baru kemudian di dalam Kejadian pasal 12, Allah memanggil Abraham untuk memulai rencana penebusan. Penggenapan rencana penebusan itu melalui keturunan Abraham. Kepada Abraham, Allah memberikan janji, keturunanmu akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Menjadi berkat berarti memberikan apa yang menjadi kebutuhan daripada segala bangsa. Dan kebutuhan utama daripada segala bangsa bukan perdamaian, bukan kesejahteraan, tapi kebutuhan dari segala bangsa adalah juru selamat. Kemudian Allah menubuatkan itu, mengirimkan para nabi untuk menubuatkan itu ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Sangat lama sekali. Sebelum Yesus naik ke atas kayu salib, Raja Daud telah menubuatkan. 700 tahun sebelum Yesus disalibkan, Yesaya telah menubuatkan. Dan nubuatan tentang Yesus sangat banyak sekali. Nubuatan mulai dari kelahirannya, nubuatan tentang anaknya akan dipanggil dari Mesir. Itu terjadi ketika Herodes mau membunuh anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Maka malaikat berkata kepada Yusuf, bawa Maria bersama anak itu ke Mesir untuk bersembunyi sementara waktu. Dan ada banyak nubuatan-nubuatan tentang Yesus sampai kepada dia naik ke atas kayu salib. Di dalam Yesaya pasal 7, mari kita membuka bersama-sama Yesaya pasal yang ke-7. Ayat yang ke-14. Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Seorang perempuan muda. Dia akan dinamakan Immanuel. Matius mengutip ini dan menuliskannya di dalam pasal 1 ayat 23. Untuk memakai satu istilah yang hanya boleh dikenakan untuk anak perawan yang belum menikah. Anak perempuan itu. Yesaya telah menubuatkan 700 tahun. Dan Yesus adalah benih daripada perawan Maria. Itu yang dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keturunan perempuan, keturunan anak perawan. Saya adalah buah cinta kasih daripada ayah dan ibu saya. Dan saya mewarisi original sin, dosa asal dari ayah saya. Bapak ibu adalah buah cinta kasih daripada orang tua bapak ibu, ayah dan ibu. Tetapi Yesus bukan buah cinta kasih Yusuf dan Maria. Yesus adalah anak Allah yang dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus yang menaungi Maria. Itu sebabnya Yesus satu-satunya manusia yang dilahirkan oleh manusia, tetapi tidak mewarisi dosa asal. Adam tidak mewarisi dosa asal.
Karena Adam dicipta, dia tidak lahir dari manusia. Yesus adalah Adam yang kedua yang tidak mewarisi dosa asal dari Yusuf. Karena Yesus dikandung oleh Maria melalui Roh Kudus yang menaunginya. Nah, jadi nubuatan tentang kematian Yesus digenapi dalam 1 hari. Nubuatan tentang kelahirannya, nubuatan tentang dia anak itu akan dipanggil dari Mesir, itu semua telah dinubuatkan. Sampai kepada kematian Yesus telah dinubuatkan. Dan kematian Yesus yang dinubuatkan begitu banyak, baik oleh Daud 1000 tahun sebelum kematian Kristus, maupun Yesaya 700 tahun sebelum Yesus disalibkan, ini semua digenapi dalam 1 hari. Apa artinya? Segala sesuatu sudah terjadi. Malam ini kita akan melihat 10 nubuatan besar tentang kematian Yesus. Masih ada banyak nubuatan-nubuatan yang lain, tapi kita akan melihat 10 nubuatan besar. Yang pertama, dia dijual oleh kawan-kawannya sendiri. Mari kita melihat bersama-sama Mazmur 55. Mazmur 55 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Kalau musuhku yang mencela aku masih dapat menanggungnya. Kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia. Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku. Kami yang bersama-sama bergaul dengan baik dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian. Yang menjual Yesus adalah salah satu muridnya, Yudas Iskariot. Nubuatan ini digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56. Orang yang paling dekat, 3,5 tahun, pagi, siang, malam bersama-sama, menyaksikan setiap mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Makan, minum, tidur bersama-sama. Telah dinubuatkan di dalam Mazmur 55 oleh Raja Daud. Kemudian dia dijual dengan 30 keping perak. Telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria dan digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 15 sampai 16. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Zakaria. Zakaria pasal 11 ayat yang ke-12. Lalu aku berkata kepada mereka, jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku. Dan jika tidak, biarkanlah. Maka mereka membayar upahku dengan menimbang 30 uang perak. Yang ketiga, penggembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai. Zakaria pasal yang ke-13 ayat yang ke-7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala, aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Siapakah Yesus? Yesus adalah gembala agung kita. Dan ketika Yesus ditangkap, para murid tercerai-berai. Tetapi Yesus berkata bahwa akan ada waktunya di mana gembala itu akan mengumpulkan mereka kembali, mereka yang tercerai-berai. Nubuatan tentang domba gembala yang akan dibunuh dan dombanya akan tercerai-berai ini digenapi di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-56.
Yang keempat, Mesias akan dituduh dan difitnah oleh saksi-saksi dusta. Dinubuatkan di dalam Mazmur 109 ayat 2-5. Mari kita membuka bersama-sama. Mazmur 109 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu terenganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Sebagai balasan terhadap kasihku, mereka menuduh aku, sedang aku mendoakan mereka. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan dan kebencian di kasihku. Hadapkan dengan Pilatus, Hanas, Kayafas, guru-guru agama Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi telah menyiapkan saksi-saksi dusta. Mereka mengatakan bahwa Yesus adalah seorang yang telah menghina Allah, mengaku diri sama dengan Allah. Mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Mereka tidak menerima bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Dan para saksi maju ke depan. Itu sudah dinubuatkan. Digenapi di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-12. Nubuatan yang kelima, orang meludahi mukanya. Mari lihat Yesaya 50 ayat yang ke-6. Aku memberi punggungku kepada mencabut jangku, tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Pada saat Yesus diperhadapkan dengan Pilatus, Hanas, Kayafas, mereka mencoba mencari kebenaran. Ketika Yesus diperhadapkan dengan Kayafas, Kayafas mengatakan, tunjukkan mujizat sekarang di hadapanku. Yesus tidak melayani apa yang memuaskan hati Kayafas. Ketika Pilatus mengatakan, apakah engkau raja orang Yahudi? Yesus berkata, seperti yang kau katakan. Aku dilahirkan untuk menjadi raja. Dan itu adalah kebenaran. Lalu Pilatus berkata, apakah itu kebenaran? Dan ketika Pilatus bertanya, apakah itu kebenaran? Pilatus tidak menginginkan jawaban daripada Yesus. Dia hanya mau mempermainkan, apakah itu kebenaran? Dan di hadapan Kayafas dan Hanas, ketika mereka menginginkan Yesus membuat mujizat, Yesus tidak. Tentara yang ada di situ menampar Yesus, menganggap tidak hormat karena apa yang diminta oleh Kayafas tidak diberikannya. Ketika ditanya tidak menjawab, maka mereka memukul, meludahi, melukai, dan itu semua sudah dinubuatkan dan digenapi di dalam Matius pasal 26 ayat 67 sampai 68, pasal 27 ayat 30. Yang keenam, dia akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Telah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus disalibkan. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ke-9. Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, akan dihukum beserta dengan perampok-perampok. Digenapi dalam Matius pasal 26 ayat 67 sampai 68, pasal 27 ayat 30. Yang ketujuh, tangan dan kaki Mesias akan ditusuk.
dinubuatkan di dalam Mazmur 22 oleh Raja Daud 1000 tahun sebelumnya. Digenapi di dalam Yohanes 20 ayat 25 sampai 29. Dan ketika Yesus disalibkan, yang ke-8, pakaiannya akan direbut dan dibagi-bagi di antara orang-orang yang menyalibkannya. Dalam Mazmur 22 ayat 18. Tadi kita sudah membacanya, dan nubuatan ini digenapi dalam Yohanes 19 ayat 23 sampai 24. Yang ke-9, dia berdoa untuk para kriminal yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Yesaya 53 ayat yang ke-12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Perkataan Yesus yang pertama di atas kayu salib adalah doa untuk para pemberontak, untuk orang-orang yang menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Digenapi dalam Lukas 23 ayat yang ke-24. Yang ke-10, kegelapan menudungi Kristus. Amos pasal 8. Amos pasal 8 ayat yang ke-9. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Pada hari itu aku akan membuat matahari terbenam di siang hari dan membuat bumi gelap pada hari itu. Jadi Allah lah yang menentukan kegelapan 3 jam dari jam 12 sampai jam 3. Allah yang membuat, karena itu sudah dibuatkan. Digenapi dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-45. 10 nubuatan besar tentang Tuhan Yesus sudah digenapi dalam 1 hari. Apakah itu satu kebetulan? Tentu tidak. Kita sudah belajar di dalam iman Kristen, tidak mengajarkan apapun yang terjadi dalam hidup kita, perkara yang paling kecil, tidak ada secara kebetulan. Karena Allah adalah Allah yang intervensi dalam sejarah ini. Intervensi dalam seluruh hidup kita. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi secara kebetulan. Demikian juga 10 nubuatan besar dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan lain yang digenapi dalam 1 hari. Mulai dari malam hari di mana Yesus ditangkap sampai jam 6 sebelum Yesus mati dan dikuburkan. Itu ada 1 hari. Karena hitungan orang Yahudi, hitungan hari itu mulai daripada jam 6 sore. Dan Yesus ditangkap pada malam hari setelah jam 6 sore. Dan malam itu Yesus terus diadili. Pagi hari sudah diarak dalam perjalanan Via Dolorosa, perjalanan kesengsaraan, sampai jam 9 sudah naik ke atas kayu salib. Jam 12 sampai jam 3 terjadi kegelapan. Antara jam 3 sampai jam 4, Yesus mati. Sebelum jam 6, Yesus dikuburkan. Jadi 1 hari itu, ada banyak nubuatan tentang Yesus yang digenapi. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Karena begitu banyak nubuatan yang digenapi pada hari itu. Sekarang 1 nubuatan yang sedang terjadi adalah kehausan. Perkataan yang kelima, aku haus.
tentang kehausan itu juga sudah dinubuatkan. Dan sekarang digenapi. Kita melihat di dalam ayat yang ke-28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Supaya genaplah. Sudah dibuatkan supaya genap. Maka Yesus berkata, aku haus. Dalam kesengsaraan, mulai malam diadili, sampai perjalanan Via Dolorosa, sampai naik ke atas kayu salib, mengucapkan 7 perkataan salib. Itu bukan satu sandiwara. Yesus tidak sedang bersandiwara. Siapa yang dapat mengatur bahwa Yesus akan dijual? Malam itu, Yudas Iskariot menerima 30 keping perak. Siapa yang dapat mengatur? Malam itu, Petrus akan menyangkal. Yesus akan dikhianati. Siapa yang dapat mengatur bahwa hari itu Yesus akan disalibkan di antara 2 penjahat? Siapa yang dapat mengatur? Semua nubuatan, 10 nubuatan besar yang sudah kita dengarkan tadi, dan nubuatan-nubuatan lain juga. Siapa yang dapat mengatur? Maka seluruh peristiwa ini bukan satu kebetulan. Tetapi karena waktunya sudah genap. Yesus sendiri berkata, waktuku sudah genap. Apa yang telah direncanakan oleh Allah Bapa di dalam kekekalan. Rencana itu sudah genap. Harus semuanya digenapi. Satu lagi nubuatan yang digenapi. Di dalam Mazmur 69 ayat 22. Tentang kematian Kristus. Bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan patah. Setelah Yesus mati, maka 2 penjahat yang belum mati itu, sebelum mereka diturunkan dari salib, maka para tentara Romawi mematahkan kedua kaki mereka. Tetapi Yesus yang sudah mati, tidak lagi dipatahkan kakinya. Dan untuk memastikan bahwa Yesus sudah mati, maka lambungnya ditombak. Alkitab memberitahukan dari lambung Yesus yang ditombak, keluar air dan darah. Maka digenapi bahwa tidak ada satupun tulangnya yang akan dipatahkan. Dinubuatkan juga bahwa Yesus akan dikubur dalam kuburan orang kaya. Karena Yusuf dari Arimatea meminta kepada Pilatus agar Yesus diturunkan dan dikuburkan di kuburan yang baru. Bukan kuburan bekas. Kuburan baru. Milik daripada Yusuf dari Arimatea. Perkataan Yesus yang kelima, aku haus. Apakah artinya? Semua perkataan dari atas kayu salib memiliki objeknya kecuali perkataan yang kelima. Perkataan yang pertama ditujukan kepada Bapa. Perkataan yang kedua ditujukan kepada perampok. Perkataan yang ketiga ditujukan kepada Maria. Perkataan yang keempat ditujukan kepada Allah Bapa. Perkataan yang keenam ditujukan kepada semua yang menunggu akan kegenapan pekerjaan Mesias. Yang akan kita belajar minggu depan. Tetelestai, genaplah sudah. Dan yang terakhir ditujukan kepada Bapa ketika Yesus menyerahkan nyawanya. Tetapi perkataan yang kelima, siapa berkata? Kepada siapa? Dan mengapa berkata? Aku haus.
Di antara 7 perkataan salib, kata ini yang paling sulit dimengerti. Karena perkataan ini bukan satu permintaan, bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Yesus membuat pernyataan dalam kalimat yang kelima. Aku haus. Hal ini menyatakan satu hal, yaitu kesengsaraan yang dideritanya diderita oleh Yesus secara fisik sudah mencapai derajat tertentu. Dan kehausan ini telah dinubuatkan di dalam Mazmur 22 ayat yang ke-16. Ketika saya sakit bleeding beberapa tahun yang lalu, itu sampai ketika dipegang untuk kembali lagi pulih itu butuh waktu. Kenapa? Dehidrasi. Banyak cairan keluar. Tidak seimbang antara cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Darah karena saya bleeding sangat banyak sekali yang keluar. Dan ketika dokter melihat tubuh saya yang sudah mulai kisut, ya ketika dipegang itu kisut, untuk kembali itu butuh waktu yang lama. Maka dokter khawatir. Dan HB saya juga sudah turun, maka dikatakan harus segera transfusi darah. Berapa kantong, dok? 4 kantong. Sekaligus langsung 4 kantong. Mulai malam sampai pagi berkelanjutan untuk memulihkan saya. Dan pada waktu saya bleeding itu, Bapak Ibu, sudah dalam proses dehidrasi berarti ya. Itu hari-hari sebelum saya transfusi darah. Saya tidak bisa melihat terang. Di kantor saya hanya terang daripada laptop. Saya tidak bisa berdiri tegap karena tulang belakang saya sangat sakit. Dan saya tidak bisa berbicara keras karena tubuh saya semua sakit. Tidak ada kekuatan. Yesus sudah diadili dan tidak tidur sepanjang malam. Secara fisik sudah lelah. Lalu berjalan memikul salib patibulum. Ya, bagian daripada salib yang horizontal. Berjalan dengan sangat berat memikul patibulum itu dan perjalanan Via Dolorosa menuju Bukit Golgota. Lalu jam 9 naik ke atas kayu salib. Dengan tubuh yang sudah dicambuk, dipaku, dan darah bercucuran. Dengan terik panas matahari, bercampur dengan keringat. Cairan itu sudah hilang, Bapak Ibu. Dari jam 9 ke jam 12, matahari begitu terik. Jam 12 sampai jam 3. Kegelapan, di mana Yesus berperang dengan kegelapan. Dan sebelum Yesus menghembuskan nafas, Yesus memberikan pernyataan, aku haus. Itu bukan haus seperti yang saya alami dehidrasi. Tetapi satu penderitaan, satu derajat penderitaan yang sangat sakit. Dan tentu saja, karena Yesus merasa sakit, tidak akan itu menunjukkan bahwa Yesus sungguh-sungguh manusia sejati. Tubuhnya dapat dipaku, darahnya mengalir, dan semakin habis. Darah itu semakin habis. Cairan dalam tubuh Yesus semakin habis. Kalau kita haus, diberikan minum, itu akan dipuaskan. Tetapi ketika Yesus berteriak, menyatakan pernyataan, aku haus. Bukan permintaan, tapi pernyataan. Dan kita tidak pernah mengerti dengan tuntas kehausan apa yang dialami Yesus di atas kayu salib. Yesus tahu
Dia naik ke atas kayu salib, pada akhirnya akan menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Karena itu adalah misi penyelamatan, karya penyelamatan yang harus digenapkan oleh Yesus di atas kayu salib. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai 31. Mari kita membuka bersama-sama. Lukas pasal yang ke-16. Ayat 19, ayat sampai ke 31. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemegahan, kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada lima orang saudaraku. Supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, dalam ayat ini, kita melihat seorang kaya yang ada di dalam alam maut. Dalam hidupnya dia tidak percaya kepada Yesus. Maka ketika dia mati, rohnya ya, ditunjukkan di situ. Dia kesakitan. Dan dia meminta agar Bapak Abraham menyuruh Lazarus yang dalam hidupnya miskin, sakit, sengsara, tapi percaya kepada Yesus. Duduk di pangkuan Abraham. Dikatakan, suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air agar dia meneteskan ke mulutku. Aku sangat kehausan dan kesakitan. Nah, Yesus haus seperti orang kaya yang haus dan minta kepada Abraham untuk menyuruh Lazarus meneteskan air ke mulutnya. Yesus berkata, "Aku haus." Dalam perkataan yang keempat, itu adalah masa di mana Allah Bapa memalingkan wajahnya dari Yesus karena semua dosa ditimpakan kepadanya. Jubah dosa kita dikenakan kepada Kristus, maka Allah melihat Kristus menjadi dosa. Dan jubah kebenarannya dikenakan kepada kita, maka Allah melihat kita menjadi benar. Ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria, Yesus berkata, "Berikan aku minum." Dan di dalam dialog itu, Yesus berkata, "Jikalau engkau minum dari sumur yang dibuat oleh Yakub ini, engkau akan haus. Tetapi jikalau engkau minum air yang kuberikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi selama-lamanya." Karena Yesus pernah haus,
maka air hidup yang sesungguhnya bisa diberikannya kepada kita, sehingga kita tidak haus. Dalam Wahyu pasal yang ke-5, mari kita melihat bersama-sama Wahyu pasal yang ke-5, ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Yesus yang telah disembelih itu, darahnya yang telah dicurahkan itu, dikatakan satu-satunya yang layak menerima gulungan kitab dan membuka materai-materainya. Wahyu pasal 22. Mari kita membuka bersama Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon kehidupan. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Yesus yang berkata kepada perempuan Samaria, jika engkau minum air yang kuberikan kepadamu, yaitu air kehidupan, engkau tidak akan haus lagi. Seruan dari atas kayu salib, aku haus, adalah seruan kehausan yang menghentikan segala kehausan. Siapa yang percaya kepada Yesus yang pernah haus di atas kayu salib, mereka tidak akan pernah mengalami kehausan lagi. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak di surga, kami bersyukur berterima kasih malam ini kami boleh belajar perkataan yang kelima. Kami sungguh bersyukur berterima kasih ya Tuhan, bahwa Yesus yang adalah Allah sejati, manusia sejati, telah dinubuatkan. Dan Allah begitu sabar mengirimkan para nabi, ratusan bahkan ribuan tahun, terus-menerus menubuatkan tentang apa yang akan terjadi. Untuk menggenapkan apa yang telah Allah nubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Kami bersyukur, kami berterima kasih bahwa Engkau Allah yang berjanji, adalah Allah yang setia kepada janjimu, dan Engkau telah menggenapkannya. Engkau sabar memberikan nubuatan kepada umat Tuhan, kepada manusia, agar mereka percaya kepada janji Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau tidak lupa menggenapi janjimu. Kami bersyukur untuk Alkitab yang menuliskan semua janji-janji Allah, sehingga kami dapat membacanya, mempelajarinya, mempercayainya, dan melihat secara utuh benang merah janji keselamatan dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Malam hari ini kami berdoa, biarlah kami semua boleh percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami. Supaya kami memperoleh air kehidupan, sehingga kami tidak akan haus lagi. Terima kasih untuk Kristus yang pernah haus di atas kayu salib. Karena kehausanmu adalah kehausan yang akan memuaskan dahaga kami, di mana kami tidak akan pernah haus lagi. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu pembahasan kita